Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sudah banyak sekali berita dari ayat-ayat misalnya, carilah aku di dalam dirimu, jangan kau cari aku keluar dari dirimu. La haula wala quwata illa billah. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Berita ini sudah sangat lama terdengar. Bagaimana cara kita mengkajinya? Dari mana kita harus memulai mengkajinya? Kalau dalam sudut pandang saya, ketika kita akan mengkaji ini, kita harus benar-benar sadar akan diri kita. Dan dari titik mana kita harus memulainya? Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Yang saya ketahui, Allah itu nama dari Tuhan yang kita namai atau yang kita sebut Allah. Ketika kita akan mengkaji bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu, dari titik inilah kita harus memulai. Tapi ini memerlukan kesadaran. Allah itu kan nama Tuhan. Allah itu terdiri dari 4 huruf. Alif, lam, ha. Nah, kenapa Allah mengatakan aku lebih dekat daripada urat nadimu di titik awal? Mari kita lihat di Kejadian Adam. Adam itu diciptakan oleh Allah dari 4 unsur anasir. Yang pertama, yang kedua, alif itu berwarna merah. Lam pertama itu berwarna putih. Lam kedua itu berwarna kuning. Dan ha
itu berwarna hitam. Apa artinya? Merah itu api, putih itu air, kuning itu angin, dan hitam itu tanah. Kita kembalikan lagi ke kejadian Adam. Bukankah wujud Adam itu dari sari-sarinya api, sari-sarinya air, sari-sarinya angin, dan sari-sarinya tanah? Ini nanti akan terlihat jelas ketika kita sadar, ketika kita berkesadaran. Karena semuanya ayat itu menunjukkan kepada diri kita. Di alam semesta, api itu ada, air itu ada, angin itu ada, dan tanah pastinya pun ada. Ini yang disebut orang jagat besar, jagat ageng. Lalu mari kita lihat di jagat alit. Bukankah yang selama ini kita akui aku, dan aku berasal dari 4 anasir itu? Sari-sarinya api, sari-sarinya air, sari-sarinya angin, dan sari-sarinya tanah. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah. Aku lebih dekat daripada urat nadimu. Karena apa buktinya? La ilaha illallah. Tiada yang ada selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah. Lalu kita akan mengakui yang mana? Cuman beda antara penciptaan Nabi Adam dan penciptaan kita sekarang. Seperti yang ada di akal kita. Sedangkan di situ disebutkan sari-sarinya api, sari-sarinya air, sari-sarinya angin, dan sari-sarinya tanah. Tidak disebutkan api, air, angin, dan tanah, tapi sari-sarinya.
Bagaimana melihat ini? Bagaimana melogikakan ini? Agar kita sadar, agar kita bisa sadar untuk bisa berkesadaran hidup bahwa tiada yang ada melainkan Allah. Penciptaan kita itu melalui sperma. Tidak seperti yang kita angan-angankan. Ini real. Kenapa kok bisa begitu? Bukankah kita tahu kita terlahir ke dunia ini, berada sampai seperti sekarang ini, sampai sekarang ini melalui kedua orang tua kita. Apa buktinya? Kedua orang tua kita tidak akan bisa hidup tanpa 4 anasir itu. Apa contohnya? Karena kita identik dengan nasi. Ini yang paling sederhana. Sebelum jadi nasi, tentu ada proses. Tentu akan berhubungan dengan sawah atau ladang. Di sawah, padi, serumpun padi itu tidak akan bisa hidup tanpa 4 anasir. Api, air, angin, dan tanah. Tidak akan mungkin bisa hidup tanpa keempat anasir tersebut. Misalnya, di sawah itu jelas tanah. Di tanah sawah itu ada air. Misalnya, tapi bisakah dia hidup tanpa panas dan angin? Bukankah tidak mungkin? Begitupun ada tanah, ada angin, ada panas. Tanpa adanya air, apakah mungkin bisa hidup? Atau ada angin, ada panas, ada air, mungkinkah bisa hidup tanpa tanah? Maka inilah wujudnya la ilaha illallah. Karena tiada yang ada. Memang tiada yang ada kecuali Allah. Dan Allah itu tidak bersekutu. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Apa yang dimaksud ini? Dari dulu Allah itu 4 hurufnya. Alif,
lam, lam, ha. Dari titik awal 4 sampai titik sekarang kita ini tetap 4. Tidak akan bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Karena Allah itu kekal. Ketika kekal maka tidak akan mengalami perubahan. Nah, kita kembali. Setelah hidup sebatang padi atau serumpun padi tersebut, karena adanya 4 anasir, jadilah beras, jadilah nasi, dan dimakan oleh kedua orang tua kita. Jadilah tenaga, energi, dan jadilah sperma. Bukankah sperma itu dari sari-sari air, sari-sari angin, sari-sari tanah, dan sari-sarinya api? Lalu lahirlah kita. Ketika kita mau merenung dengan sadar, dengan kesadaran, kita tidak akan menemukan diri yang selama ini kita akui. Sungguh tidak akan pernah bisa menemukannya. Ketika kita benar-benar sadar. Bukankah ini sangat terkait dengan pernyataan Allah, aku dan kamu, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Karena ketika kita sadar, memang diri yang selama ini kita akui akan musnah. Tidak ada, sungguh tidak ada. Kenapa masih ada? Banyak di antara kita yang masih mengakui ini aku, ini aku, ini aku. Aku yang mana? Ketika kita benar-benar sadar, bukankah pernyataan Allah tidak ada satu ayat pun yang tidak terkait dengan ayat-ayat yang lain? Ketika kita benar-benar sadar, adakah yang terpisah antara jagat ageng, jagat besar, dan jagat alit?
atau jagat kecil, yaitu wujud. Di alam semesta ada panas, ada air, ada angin, dan ada tanah. Sedangkan diceritakan wujud manusia itu awal muawalnya diciptakan dari sari-sari api, sari-sari air, sari-sari angin, dan sari-sarinya tanah. Lalu yang mana yang akan kita akui? Kalau seluruhnya adalah dari 4 anasir tersebut, mari kita sama-sama merenung, kita sama-sama tafakur ke dalam diri. Agar kita bisa menemukan, bisa bertemu dengan sejatinya diri, diri yang sejati. Dalil hadis biarlah itu disampaikan oleh guru-guru kita. Tapi mari barengi apa yang kita kaji dengan kesadaran. Karena kesadaran inilah yang akan menghantar, yang akan menjadi jalan seorang hamba bisa menemui Rabb-nya. Tidak ada jalan lain. Empat saudara kita, itulah jalannya yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, untuk disempurnakan. Setelah dia sempurna, dia akan masuk, dia akan menyatu dengan hidup. Dan hidup inilah yang bagian dari Maha Suci hidup. Maka hidup inilah yang akan bisa bertemu dengan Zat Maha Suci hidup. Bukankah kita tahu, sering diceritakan oleh para guru-guru kita, bahwa malaikat Jibril saja
tidak mampu bertemu langsung dengan Allah ketika Nabi Muhammad melakukan Isra. Tentu kita masih ingat tentang hal itu. Bagaimana mungkin seorang makhluk yang paling patuh dan taat tidak pernah membangkang sedikit pun kepada perintah Allah, itu tidak bisa langsung menemui Allah. Tidak bisa langsung bertemu. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini." Kenapa? Itulah tugas kita untuk sadar karena yang kita sebut kita itu adalah api, air, angin, dan tanah. Karena kita itu kan lebih dari satu. Beda dengan aku. Yang belum, yang masih sedikit, kita dalam beragama ini adalah sadarnya, sadar akan dirinya bahwa dia itu lebih dekat daripada urat nadimu. Kalau benar kita sadar, kalau benar kita ingin sadar, jangan sekedar dibaca, jangan sekedar menjadi hafalan saja. Setelah kita membaca dan hafal, renungkan ke dalam diri. Cari sejatinya diri kita. Dengan sadar, dengan kesadaran untuk bisa sampai kepada titik tertinggi kesadaran murni. Dan apapun yang namanya murni tidak bisa tercampuri oleh apapun. Ketika masih ada api, ketika masih ada air, ketika masih ada angin, ketika masih ada tanah, maka itu masih ada. Ada wujudnya
dan itulah yang harus dimurnikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan dapat menggugah rasa sadar dan kesadaran kita. Kita harus membacanya dengan benar-benar sadar agar tidak gagal paham. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.